Singkat saja, sinema. Setan Botak di Jembatan Ancol, yang ternyata diklaim bukan sequel dari Si Manis Jembatan Ancol, melainkan sebuah komedi horor dari semesta Si Manis Jembatan Ancol. Dibilang spin-off, tapi masih tetap porsi Si Manis masih lebih banyak ketimbang Setan Botaknya sendiri. Tapi nggak mau dicap sebagai kelanjutan cerita Si Manis. Baiklah, mungkin ada alasan khusus kenapa harus ditentukan seperti demikian. Di sini kemunculan Setan Botak hanya sebagai pelengkap dan pemantik komedi yang ternyata nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Anggi Umbara mulai gatel lagi buat menempel para stand-up komedian paketan sebagai pengisi slot humor yang mulai banyak slapsticknya. Lucu. Lebih banyak garingnya sih. Secara garis besar, inti cerita dari film Setan Botak ini gak terlalu berat, meski ujung-ujungnya mengusung tema human trafficking alias perdagangan organ tubuh manusia. Namun kesemuanya terbungkus oleh campuran horor dan komedi yang kurang efektif. Malah saya sendiri menganggap film ini lebih kuat di dramanya. Bagaimana karakter Nirmala yang diperankan dengan apik oleh Jamila Salim mampu mengimbangi eksistensi Si Manis di film ini. Sementara si Setan Botak yang namanya dijadikan judul pun kemunculannya ternyata hanya sebatas gitu aja. Vibes si legenda horornya Oji Saputra seakan lenyap. Mungkin banyak Gen Z saat menonton film ini bakal komen yang enggak-enggak. Itu pun kalau mereka mau nonton sih. Meski begitu, film ini memiliki arah cerita yang jelas, gak yang muter kemana-mana. Apalagi durasinya yang saya rasa pas dengan porsi ceritanya. Pembagian porsi horornya, komedinya, dan juga drama pemantik konflik juga rata. Tapi tetap saja penyakit film horor masih aja dipakai. Scoring, dan sound jump scare yang bisa bikin batal puasa. Padahal sebelum menonton film ini saya udah berekspektasi yang setinggi langit bahwa akan ada sajian backstory asal-usul si Setan Botak yang lebih lengkap. Mengingat patokan saya adalah judul, ternyata judulnya menipu. Dan ekspektasi itu pun hancur berkeping-keping. Nostalgia menjadi bencana. Anggi Umbara lagi-lagi cari masalah. Saya jadi tahu alasannya. Kira-kira kenapa film ini nggak ambil judul Si Manis Jembatan Ancol 2? Ya, karena Anggi Umbara udah tahu sih bahwa secara keseluruhan film ini bener-bener downgrade dari film yang pertama. Yakin deh, meski ceritanya nggak busuk, tapi tetap aja naskahnya secara keseluruhan nggak bagus juga. Sepengamatan saya pun, efek visual yang digunakan di film ini pun turun kualitas. Make up Setan Botak kelihatan banget nggak konsisten. Antara setan norak atau setan menor nggak ada bedanya. Kenapa Setan Botaknya ngondek pun nggak ada diceritain? Karena berharap dulu si Setan Botak ini adalah kisah pengalaman hidup soal bullying. Bukan mendramatisir, tapi faktanya biasanya begitu kan. Tapi apa berani si Anggi mengangkatnya? Jadi, singkat saja, Setan Botak di Jembatan Ancol Cinema. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.